Oke, jadi kemarin iPhone ini lagi tren di Indonesia karena mereka lagi launch produk terbaru yaitu iPhone seri 14. Tapi kali ini gue bukan mau bahas iPhone-nya atau nge-review HP-nya, tapi kali ini gue mau bahas stigma yang udah dipakai banyak orang, yaitu punya iPhone atau punya produk Apple itu sama dengan kaya atau sultan. Yap, stigma ini pasti kalian tahu lah. Jadi kenapa bisa iPhone atau produk Apple ini bisa menentukan simbol status? Jadi bagi kalian yang nggak tahu simbol status adalah tanda-tanda tertentu yang membedakan seseorang dengan orang lain. Bentuknya dapat bermacam-macam, bisa berbentuk mobil, rumah, arloji atau jam tangan, sepatu, dan sebagainya. Dan juga bisa dilihat ciri-cirinya, misalnya kayak dari pergaulan sosialnya, cara berpakaiannya, dan cara mengisi waktu luang, dan lain-lainnya, yang dianggap mengandung nilai prestise tertentu menurut anggapan banyak orang. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam status. Yang pertama adalah ascribe status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status atau kedudukan diperoleh karena kelahiran. Misalnya anak seorang bangsawan sudah pasti statusnya bangsawan juga gitu. Kemudian yang kedua, achieve status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Jadi intinya adalah sebab membeda lah. Dan apa hubungannya sama Apple? Ya kalian tahu sendirilah, salah satu produk Apple yaitu iPhone itu selalu dianggap HP-nya orang kaya atau orang yang penghasilannya besar lah. Ya sebenarnya nggak iPhone doang sih, pokoknya orang-orang yang pakai brand Apple ini selalu dianggap orang kaya lah. Kenapa bisa iPhone ini dianggap simbol status? Padahal user iPhone ini nggak selalu orang kaya gitu. HP ku iPhone, HP kalian apa? Vivo ya? BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget, 7 plus kalau iri bilang. Oke, jadi kenapa punya iPhone dianggap orang kaya? Bahkan ada sebuah laporan dari University of Chicago dan National Bureau of Economic Research, iPhone ini kerap dikaitkan sebagai penanda seorang dapat dianggap kaya di US. Laporannya itu bilang, selama beberapa tahun terakhir tidak ada merek yang dapat memprediksi status ekonomi seseorang, tapi hal itu terjadi pada brand iPhone. Laporan itu menyebut juga, Jika kalau seseorang memiliki iPhone, besar kemungkinan orang itu adalah orang yang masuk ke dalam kategori status ekonomi tinggi, dan kebenaran dari prediksi itu bisa mencapai 69%. Hah? 69? So, setelah tahu semua laporan tadi, jadi apa alasannya? Pertama sudah pasti karena harga brand Apple ini yang mahal. Kita tahulah produk-produk dari brand Apple ini itu nggak ada yang murah. Dan yap, ini yang jadi pembeda Apple dari brand lain. Karena produk Apple ini nggak ada yang murah, jadinya pemikiran orang-orang udah pasti Apple ini adalah brand yang premium. Jadi walaupun brand-brand lain itu punya produk yang mahal, bahkan bisa melebihi harga brand Apple itu sendiri, tapi tetap aja brand-brand itu punya produk yang ngincer pasar kelas rendah, yang mana harganya juga murah gitu. Contohnya Samsung. Walaupun Samsung punya produk-produk mahal kayak Samsung Fold dan Z Flip, tapi tetap aja Samsung ini punya produk yang mengincar pasar kelas rendah, yaitu kayak HP Samsung A03. Jadi intinya brand lain itu bisa dinikmati semua kalangan, sedangkan Apple nggak bisa karena harganya emang nggak ada yang murah gitu. The iPhone 7 started at $649. 3 years later, Apple's flagship iPhone costs 54% more. It's even more dramatic for the Mac Mini. When Apple released its new model, the price increased by 60%. These prices bring in huge profits for Apple. As the US's first trillion-dollar company, Apple's market cap is higher than the GDP of Switzerland. So what makes Apple products so expensive? Alasan kedua adalah dari cara marketingnya Apple. Yap, marketing dari brand Apple ini sendiri itu juga selalu menggambarkan bahwa produk mereka itu premium dan mewah. Udah kelihatan lah dari desain brand ini yang emang minimalis banget. Untuk pembahasan minimalis dan simple, itu udah gue bahas di video kenapa logo makin simple. Jadi cek aja. Pokoknya, branding dari Apple ini sendiri itu emang mau nunjukin kalau mereka itu brand premium yang eksklusif dan segala macam lah. Jadi harusnya itu aja sih alasan-alasan utama kenapa punya iPhone ini bisa dianggap orang kaya. Selain karena brand Apple ini nggak ada yang murah, Apple ini emang brandingnya itu ya brand dari produk-produk premium. Jadi
Kalau ada alasan lain, kalian bisa tambahin di kolom komen. Tapi ya sebenarnya gue agak kurang serak aja sih dengan stigma kayak gini yang dijadiin pemikiran orang-orang. Karena ya sebenarnya yang punya iPhone aja belum tentu kaya gitu. Karena bisa aja yang beli iPhone ini itu pakai cara ngutang, kredit, atau bahkan sampai gadai-gadai barang penting buat cuma beli iPhone. Sebenarnya user-user iPhone kayak gini yang goblok karena ngejar gengsi doang. Dan emang gak sedikit juga orang yang pakai iPhone ini gak dimaksilin penggunaannya. Makanya pembeli brand Apple ini ada dua jenis menurut gue. Yang satu beli karena ngincer fiturnya dan menganggap kalau gengsi-gengsian itu cuma bonus. Dan yang satu ngejar gengsi doang tapi kagak ngerti cara maksimalin fitur di iPhone-nya. Jadi, kalian tipikal user mana nih? Makasih ya telah menonton video ini. Gimana? Kalian setuju gak kalau user iPhone ini pantas dicap orang kaya? Kalau menurut gue sih ya gue kurang aja. Karena nggak semua user iPhone itu kaya dan sukses gitu. Ada yang punya iPhone karena tuntutan gengsi-gengsi nggak jelas. Intinya kalau jadi pembeli, jadilah pembeli yang sesuai kebutuhan lah. Jangan jadi FOMO dan cuma ngejar gengsi. Jadi, jangan lupa subscribe. Dah.